Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi murid MI Islamiyah Minggirsari yang berbahagia, dan juga Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, marilah kita bersama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, sehingga di saat yang berbahagia ini, di pagi hari ini, kita dapat kenikmatan berupa kesehatan, bidadah lan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pagi yang indah ini kita dapat bertemu walaupun lewat streaming ini ya, lewat video ini. Semoga bermanfaat, dan kami sebagai wakil kru guru MI Islamiyah selalu berdoa semoga anak-anakku semuanya murid MI Islamiyah dan juga para wali santri MI Islamiyah diberikan kesehatan, keselamatan di tengah pandemi yang seperti ini. Semoga tetap selamat, tetap semangat juga, jaga kesehatan, tetap belajar dengan giat, sehingga anak-anak di rumah tetap bisa mengikuti pelajaran, tetap bisa belajar dengan baik, sehingga nantinya anak-anak ini betul-betul atau setidaknya mampu menguasai pelajaran-pelajaran yang diberikan walaupun dengan situasi yang seperti ini. Anak-anakku yang Bapak cintai dan juga para wali santri yang terhormat, ini perlu saya sampaikan, ada beberapa yang perlu diketahui adanya tata tertib di MI Islamiyah ini. Walaupun mungkin saat ini kita tidak bisa bersekolah dengan normal, bersekolah dengan luring, ini perlu disampaikan adanya tata tertib yang ada di MI. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kalau yang sedang dilaksanakan tata tertib itu mengikuti dari wali kelas masing-masing. Wali kelas ada peraturannya sendiri-sendiri, dan ini yang akan saya sampaikan adalah tata tertib secara umum ketika anak-anak bisa belajar di sekolah, begitu ya. Jadi ketika belajar di sekolah, dan ini perlu tahu dari orang tua wali dan juga anak-anak terutama. Pertama-tama, bismillahirrahmanirrahim, tata tertib siswa. Yang pertama adalah ketentuan umum Bapak Ibu atau anak-anak. Siswa yang bertugas piket kelas harus hadir di madrasah paling lambat 15 menit sebelum jam pelajaran. Jadi ketika anak-anak yang bertugas piket 15 menit saurunge masuk itu sudah hadir di sekolah, karena perlu menyapu dan sebagainya, menyiapkan peralatan kelas dan sebagainya. Kemudian nomor 2, siswa-siswa yang lain harus hadir di sekolah itu 5 menit sebelum masuk. Jadi kalau yang piket 15 menit, tapi kalau yang tidak piket 5 menit sebelum masuk sudah harus ada di sekolah. Nomor 3, siswa yang terlambat harus lapor ke guru piket atau kantor sebelum masuk kelas. Jadi memang terlambat, boleh terlambat, tapi ya harus lapor di kantor. Kenapa terlambat itu ada alasan. Bukan parang langsung masuk begitu tanpa ada keterangan, itu tidak baik, harus lapor dulu. Kemudian nomor 4, ketua kelas dan wakil atau pengurus kelas bertanggung jawab atas
Satu, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kelasnya. Jadi anak-anak yang memang ditugasi atau terpilih sebagai pengurus kelas, terutama bagi ketua atau wakil atau pengurus yang lain, itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban kelasnya. Kemudian kebersihan, ketertiban, dan keamanan kelas tadi, absensi siswa setiap hari diambil dari dan kembalikan ke kantor madrasah. Jadi kalaupun ada piket itu harus mengambil absensi. Tapi ini biasanya di kelas-kelas masing-masing sudah ada, sehingga setidaknya menyiapkan absensi di kelas masing-masing, jadi ketua kelas dan wakilnya atau yang bertugas di kelas tersebut. Kemudian anak-anakku nomor 5, semua siswa harus mengikuti upacara setiap hari Senin. Jadi ketika pada waktu hari Senin ini memang diwajibkan harus mengikuti daripada upacara bendera. Makanya anak-anak dalam hal ini harus ikut, harus mengikuti. Lara sakit bagaimana? Kalau sakit itu kan ada izin, ada pemberitahuan, tidak apa-apa, sing penting ada pemberitahuan. Tapi bagi yang tidak sakit atau sehat wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian anak-anak, untuk yang selanjutnya, kewajiban siswa untuk Romawi 2 dalam proses belajar mengajar atau disingkat PBM. Satu, pelajaran dimulai dan diakhiri dengan doa bersama. Jadi anak-anak saat urungi pelajaran ya kudu doa dulu. Pada akhir pelajaran juga harus berdoa. Kemudian membaca surat Yasin sebelum pelajaran, ini sudah jadi sebagai kebiasaan murid MI Islamiyah Pinggir Sari. Ini membaca surat Yasin sebelum pelajaran. Kalau memang masuk ya, nanti kalau bisa di kelas itu seperti itu setiap hari atau kadang-kadang dibagi ya. Dan ini masih ada sedikit lagi yang perlu diketahui, jenis pelanggaran apa yang mungkin ini bisa dapat sanksi ya. Ini ada poin ini. Nomor 1, terlambat masuk sekolah itu poinnya 1. Tidak mengikuti upacara poin 1, tidak masuk sekolah tanpa izin poinnya juga 1. Tidak memakai baju seragam sekolah atau seragam tidak lengkap juga poin 1. Tidak mengerjakan PR poinnya juga 1. Tidak membawa buku pelajaran atau buku umi untuk ngaji itu poinnya juga 1. Rambut dicat atau dipirang poin 1 ya. Dicat atau dipirang atau panjang itu poinnya 1. Kuku dipanjangkan juga poin 1. Berkata kotor misuh, nah ini juga kena poin 1. Tidak mengikuti kegiatan ekstra pramuka atau drum band. Jadi kadang pramuka kan wajib untuk semuanya. Kalau drum band ini kan biasanya ada pilihan. Jadi para guru-guru ini memilih dari sing wis dipilih niku lho. Kok ndak ngikut, berarti ya kena poin 1. Nah ini yang membawa HP, kemudian membawa HP ini dengan tanpa kesepakatan guru ini kena 2. Jadi meneng-meneng kok HP ngoten kena poin 2. Berkelahi, gelut Bu anak-anak, ini poinnya 5. Merokok, ini di kelas kadang-kadang ya jeneng bocah di luar sana kancane reno-reno terus nggawa rokok dirokok, poinnya 8 Bu ini. Kemudian nomor terakhir mencuri, nyolong ini poinnya juga 8. Jadi ya bocah elek kathah nggih, renone nggih kathah. Nggih ngoten niku kadang-kadang ngoten nggih. Terus pelaksanaan pembinaan dari poin-poin tadi, skor 1 sampai 5 kena poin 1 sampai 5 Bu, diberi pembinaan lesan pengawasan intensif. Skor 6 sampai 10 diberi pembinaan membuat surat pernyataan pertama dan pengawasan intensif. Berikutnya skor 11 sampai 15 diberi pembinaan membuat surat pernyataan kedua dan pemanggilan orang tua. Skor 15 sampai 20 diberi pembinaan
membuat surat pernyataan ketika dan pemanggilan orang tua. Skor 20 ke atas di pembinaan pemanggilan orang tua, yang ketiga di skorsing. Jadi dari poin-poin tadi dikumpulkan. Jadi misalnya terlambat poinnya 1, terus terlambat terus bendino terlambat, itu dikumpulkan, itu baru kena tindakan. Ngoten nggih. Dadi ngoten berjalannya ngoten niku wau. Tindakan-tindakannya itu tadi singkang sampun kula waosne. Ngoten nggih. Bapak Ibu wali santri juga anak-anakku yang berbahagia, itu tadi peraturan tata tertib yang ada di sekolah kita MI Islamiyah Pinggir Sari ini peraturan ini berlangsung ketika nanti bisa tatap muka atau belajar di sekolah. Ini perlu diketahui. Semua ini mengharap adanya tata tertib ini apa? Anak-anak biar bagus, biar lebih dewasa, biar lebih akhlakul karimah, sehingga anak-anak dalam belajar di MI Islamiyah ini betul-betul ada manfaatnya, betul-betul lain nyekolah neng MI itu enak asile, ngoten niku wae nggih, sopan akhlakul karimah, ngoten nggih. Pilih ngaten. Terus kemudian kalaupun ada ketidakjelasan, mungkin ada poin-poin yang tidak jelas, Bapak Ibu atau anak-anak bisa langsung menanyakan ke Pak Samsul, bisa menanyakan ke wali kelas juga bisa, datang ke sekolahan juga bisa. Guru-guru MI ini semuanya terbuka untuk kritik dan saran, asalkan saran kritik itu bersifat membangun Bapak Ibu. Jadi demi kebaikan bersama, monggo dari wali santri atau siapapun yang punya ide bagus, yang punya saran bagus, mboten usah sungkan-sungkan datang ke sekolah, boleh menghubungi wali kelas, boleh langsung ke Pak Kepala Sekolah Pak Samsul. Nggih mboten napa-napa ngoten nggih. Matur suwun atas perhatiannya. Ngaten niki wau nggih pembacaan saking kula kaitan dengan tata tertib madrasah, dan ini perlu diketahui dan semoga jadi bisa meningkatkan kualitas anak-anak nggih. Terus anak-anak juga bisa melaksanakan dengan baik, yang tujuan akhirnya adalah menjadikan anak-anak ini berakhlakul karimah, mengerti, dewasa, beribadah dengan tekun, sopan, dan lain-lain. Akhirnya orang tua ini dalam menyalurkan anak di MI Islamiyah betul-betul cocok, betul-betul puas. Akhir kata saking kula mbok pilih anggen kula menyampaikan niki wau, ada hal-hal yang enggak jelas atau bagaimana ya, kurang memuaskan. Saya hanya bisa mengucapkan dan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak atau kepada orang tua wali santri. Cukup sekian, kula akhiri. Tetap semangat, ngoten nggih. Jaga kesehatan, kurangi dolanan anak-anak ya. Tetap di rumah belajar, tetap sehat semuanya, anak-anak juga, bapak ibu sekeluarganya semuanya tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kalau ada salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik MI Islamiyah Pinggir Sari. Perkenalkan saya Kak Ana, pembina Pramuka di MI Islamiyah Pinggir Sari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Kak Ana akan memperkenalkan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di MI Islamiyah Pinggir Sari, terutama kegiatan kepramukaan. Ada kegiatan estafet tunas kelapa,
lomba tingkat, jota-joti, jambore, pesta siaga, gladian pinru, penjelajahan, dan pengembaraan. Begitu pentingnya kegiatan kepramukaan di manapun tempatnya. Pramuka itu sudah ada pada zaman kolonial hingga milenial seperti sekarang ini. Layaknya lambang gerakan pramuka, yakni tunas kelapa yang bisa hidup dan tumbuh dimanapun tempatnya. Begitu juga anak pramuka harus bisa mencerminkan bahwa dia bisa hidup berkembang, bergerak maju dimanapun tempatnya, menjadi pelopor perubahan dunia. Pramuka yang siap, siaga, tangguh di segala situasi dan kondisi. Pramuka yang menempati satya dan mengamalkan dharma. Kak Ana akan bercerita tentang sebuah kisah pengembaraan sekelompok pramuka, sekelompok anak-anak pramuka. Mereka yang dipimpin oleh seorang pimpinan regu melewati sungai, menuju ke lembah, melewati gunung, lalu bermuara di sebuah laut. Oke. Mereka menggunakan perahu karena masih pada zaman dahulu, maka menggunakan getek ya, atau bisa dengan perahu dari kayu. Nah, pada suatu ketika berada di tengah-tengah laut, kapal mereka atau perahu mereka diterjang oleh ombak. Lalu, bagian belakang kapal patah karena diterjang oleh ombak. Karena diterjang oleh ombak. Patah. Lalu apa yang dikatakan oleh pimpinan regu? Semua menuju ke depan. Nah, akhirnya tidak imbang. Nah, di depan ternyata ada karang. Perahu itu membentur karang dan merusakkan bagian depan kapal. Bagian depan kapal patah. Nah, lalu apa yang harus mereka lakukan? Sang pimpinan regu menyuruh anggotanya untuk menuju ke tengah-tengah supaya imbang antara depan dan belakang biar tidak tenggelam. Oke, di tengah-tengah perjalanan kapal mereka diterjang oleh angin. Lalu bagian atasnya patah. Bagian atasnya patah. Lalu bagaimana sekelompok anak pramuka tersebut? Nah, apa yang harus dilakukan? Sang pimpinan regu berpikir bagaimana dia bisa selamat dari terjangan ombak dan mempertahankan hidupnya di laut. Lalu apa yang terjadi? Baru sang pimpinan regu menyuruh untuk memakai pelampung. Nah, jadi pada kisah ini, kisah sekelompok pramuka yang sedang mengembara menuju laut, apa yang dapat kita ambil? Bahwasanya anak pramuka harus tetap siap, sigap, dan tanggap dimanapun posisinya, dimanapun tempatnya, dan apapun kondisinya. Oke, itu tadi sekilas cerita dari Kak Ana terkait pengembaraan sekelompok anak pramuka. Untuk itu, kita sebagai generasi muda, kita sebagai anak pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan, bergerak bersama, bergerak maju menuju peradaban yang lebih baik. Satu pramuka, satu Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.